Al-Fakir berdiri di sini imtisalanil amr daripada guru kita, disuruh untuk mengkaji daripada bab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu perlu kita ketahui apa itu definisi takwa. Kita sering mendengar takwa kepada Allah, bahkan di setiap sholat Jumat kita mendengarkan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak dari kita tidak mengetahui apa makna daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak sekali mendefinisikan, berbeda-beda versi dalam mendefinisikan daripada makna daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah imtithali awamirillah wa ijtinabi manahah, yaitu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi, tidak melakukan daripada larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah kalian dengan kata-kata yang bagus yang selamat daripada dosa-dosa lisan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang dapat ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berkata-kata baik, maka akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, akan dapat memperbaiki amalan-amalan kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian para ulama mendefinisikan, salah satunya Imam Hasan Al-Basri mengatakan, anna taqwa, bahwa sesungguhnya takwa itu adalah antakula anta khairun minni. Kamu mengatakan bahwa dirimu lebih baik daripada diriku. Jadi tidak menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, tidak menganggap dirinya lebih wow daripada orang lain, merasa dirinya lebih remeh, lebih hina daripada orang lain. Begitu juga Ibnu Ammar mengatakan, Allah tara nafsaka khairan min ghairik. Tidak memandang dirimu lebih baik daripada selainmu. Maka ketika kita melakukan ini berarti apa? Tawadhu. Kita bertawadhu. Ketika kita bertawadhu sama saja dengan melakukan definisinya daripada Imam Hasan Al-Basri sama Imam Ibnu Ammar. Makanya para wali, para ulama, para orang-orang soleh, tidak ada yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Makanya mereka mencapai derajat-derajat yang tinggi karena mereka selalu tawadhu daripada orang lain. Nabi SAW bersabda, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang bertawadhu, dia merendahkan diri dari orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Makanya ketika kita bertawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada kita ke derajat hakikatut taqwa. Karena takwa itu ada beberapa derajat, yang paling tinggi ketika kita mencapai derajat hakikatut taqwa, hakikatnya daripada ketakwaan. Kemudian Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, at-taqwa huwa khauful jalil. Takut kepada yang maha mulia, yang maha agung Allah Subhanahu wa taala. Dan takut di sini ada dua bagian. Pertama, khaufus sholihin wa khaufus siddiqin. Takutnya para orang-orang soleh dan takutnya para orang-orang pilihan Allah, para siddiqin. Takutnya para orang-orang soleh seperti kita takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada neraka, kita takut kepada adab-adab kubur. Semuanya itu adalah khaufus sholihin. Akan tapi kalau khaufus siddiqin, kita takut semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut adabnya Allah Subhanahu wa taala, takutnya cuma sama Allah. Mau itu dia merasa aman daripada adab Allah, cuma dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khaufus sholihin, dia kalau sudah merasa aman dari adabnya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib melanjutkan, wal amal bit tanzil, dia mengamalkan dengan at-tanzil kitabullah Al-Qur'an, dia mengamalkan isi-isinya daripada Al-Qur'an.
Wal qanaa'atu bil qalil, dia qanaa'ah dengan yang sedikit, menerima apa adanya dengan yang ada. Kemudian wal isti'dad li yaumir rahil, dan dia mempersiapkan diri untuk di hari kematiannya, untuk di hari kepergiannya. Makanya para orang soleh, orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pertama pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufus siddiqin. Kemudian dia selalu pasti mengamalkan amalan-amalan yang ada isinya daripada Al-Qur'an. Kemudian dia selalu qanaah dengan yang ada. Dia selalu mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Dan begitu juga dia selalu para wali itu selalu tidak menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya tidak kepada orang-orang wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim, dia tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa lahum yahzanun, dia tidak bersedih. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memberikan definisi takwa, laisa taqwa qiyaman nahar wa laisa taqwa siyaman nahar wa qiyamal lail. Bukanlah termasuk daripada takwa adalah kita berpuasa di siang hari dan kita menghidupkan malam-malam harinya. Wa takhlid fi ma baina dzalik, dan kita menggabungkan di antara dua itu. Walakin taqwa tarku ma haramallah, akan tapi takwa adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ada'u ma akhadallah, dan juga melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama razaqallahu Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ula ba'da dzalika fa huwa khairun ila khair. Kemudian selebihnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita menghadiri maulid, kita hadir seperti malam hari ini khatmil Quran, kita hadir haul, kita hadir tahlil dan lain sebagainya. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita, tambahan kebaikan kepada kebaikan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita hakikat takwa. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Bukanlah termasuk daripada kebaikan, kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kalian menghadap dalam masyriq wal maghrib, timur barat, i'tikaf di dalam Ka'bah, di Masjidil Haram sampai saking lamanya, terus sampai geleng-geleng kabeh wis. Walakinil birra man amana billah wal yaumil akhir, akan tapi kebaikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala man amana billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wal malaikah wal kitab wan nabiyyin, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah dan kitab Al-Qur'an, wan nabiyyin, dan para nabi Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, i'tiqad diniyah al-qawiyah, keyakinan agama yang kuat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikat takwa. Yang kedua, wa atal mal ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wal ibn sabil wasailina fi riqab. Dia muasyaratul khalq at-thayyibah, dia bermuamalat dengan para makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Wa atal mal ala hubbihi dawil qurba, dia memberikan sebagian hartanya kepada kerabat-kerabatnya yang membutuhkan, kepada sanak familinya yang kurang. Wal masak wal yatama wal masakin, dia memberikan kelebihannya kepada orang-orang yatim. Orang yang menanggung kehidupan orang yatim ini, masya Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah, fadilahnya sangat besar. Nabi SAW bersabda, ana wa kafil yatim fil jannah hakada. Aku dan orang-orang yang menanggung kebutuhan hidupnya orang-orang yatim di dalam surga hakada. Jaraknya cuma segini. Asa ada Pak, sang ini Pak, tidak bisa lebih. Sangat dekat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Kemudian dia menyisihkan hartanya wal masakin kepada orang-orang miskin, wabni sabil, dan orang-orang musafir yang tidak punya harta, yang tidak punya bekal. Wasailna fi riqab, budak-budak yang ingin dimerdekakan. Muasyaratul khalq at-thayyibah. Yang kedua. Yang ketiga, wa aqama shalah wa ataz zakah. Dia mendirikan daripada salat, wa ataz zakah, dia
kalau udah waktu zakat tidak telat. Wal maufuna bi ahdihim idza ahadu, mereka orang-orang yang menepati janjinya ketika mereka berjanji kepada Allah, berjanji kepada nabinya, kepada agamanya ataupun kepada manusia, semuanya mereka tepati janji-janjinya. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan mereka dan termasuk daripada takwa orang-orang yang sabar dalam keadaan menderita ataupun dalam keadaan kepepet, wa hinal ba's, dan ketika dia dalam keadaan kegentingan. Tahdhibul akhlaqul karimah, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk berakhlakul karimah. Berarti Allah Subhanahu wa taala intinya dalam ayat ini takwa kepada Allah, hakikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama i'tiqadi niyah gawiyah, yang kedua muasyaratul khalq at-thayyibah, yang ketiga al-akhlaqul karimah al-muhadzabah. Akhlakul karimah didikannya bukan para guru, langsung Allah Subhanahu wa taala yang mendidik kita dengan ayat-ayat ini semua. Ketika kita sudah melakukan semua ini, gampang mau jadi wali, mau jadi orang soleh, gampang. Beramal semuanya, tidak ada yang berat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan ayatnya ulaikal ladzina shadaku, mereka orang-orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ai shadaku fi imanihim, mereka orang-orang yang dibenarkan dalam keimanannya. Mereka orang-orang yang telah mencapai derajatnya kepada hakikatul iman, hak iman yang sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muttaqun, mereka orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang sudah sampai kepada derajat hakikatul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kebalikannya semua. Tidak pernah ada orang fasik masuk surga, orang fasik jadi orang soleh, jadi wali, tidak ada. Sekalipun punya keramat, bukan kelebihan yang Allah berikan kepada dia, akan tapi itu adalah istidraj. Istidraj itu apa? Sesuatu kelebihan yang hebat yang Allah berikan kepada dia, yang hebat di mata manusia, tapi bukan Allah Subhanahu wa taala karena cinta, tapi karena Allah Subhanahu wa taala akan benci. Supaya apa? Dia tambah bisa diazab nanti. Dia dengan istidraj itu dia punya keramat-keramat, akan ujub, akan tambah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya apa? Agar Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengadabnya. Makanya sekarang banyak ngaku-ngaku keramat, ngaku-ngaku bisa terbang, bisa ngasaf orang langsung ditebak jalan hidupnya, langsung percaya wali ya. Tidak bisa. Kalau kata sering Ustaz Taufik itu pernah, kalau di pondok sering bahas ini tuh sering. Jadi jangan pernah percaya pesannya beliau, jangan pernah percaya dengan keramatnya orang-orang. Dilihat dulu amalannya. Kalau amalnya benar-benar orang soleh, dia benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah, baru dia mungkin itu adalah sebuah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ketahui definisi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita peroleh dari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Tidak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerahnya yang sangat banyak kepada orang-orang yang bertakwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kepada derajat yang Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan disiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat mencegah dia dari api neraka. Nanti itu di hari kiamat, setelah orang-orang dihisab, semua orang-orang manusia akan digiring ada di tepi neraka jahanam. Untuk apa? Untuk mereka melewati jembatan Sirat, jembatan yang lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Semuanya pasti akan melewati jembatan Sirat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya tsumma nunajjil ladzina taqaw. Wa in minkum bermakna nafi. Jadinya wa ma minkum illa wariduha, dan tidaklah dari kalian kecuali semuanya pasti akan melewati jembatan Sirat. Wa kana ala rabbika hatman maqdiya, semua itu adalah ketetapan Allah yang pasti, semuanya tanpa terkecuali pasti akan melewati jembatan Sirat. Kemudian orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang jatuh akan masuk di dalam neraka selain orang-orang bertakwa. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Orang Allah Subhanahu wa taala akan kami Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang beriman kepadanya, bertakwa kepadanya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh daripada takwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhrajan, setiap kesempitan, kesusahan semuanya Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki min haitsu la yahtasib, di jalan tanpa dia sangka-sangka. Moro-moro ono rezeki sing gede sing akeh. Gara-gara apa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang ketiga berfirman, lan yanalallaha luhumuha wa dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyampaikan kalian dengan darah-darah, daging-daging kurban kalian. Dengan kurbannya kita belum bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang dapat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana derajat-derajat ketakwaan kita? Apakah kita sudah mencapai derajat hakikat takwa atau hanya sekedar takwa untuk hanya menjauhi daripada larang-larangnya dan mengerjakan daripada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk-petunjuk kepada kita bagaimana caranya kita untuk mencapai daripada derajat hakikat takwa. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tips kepada kita, memberikan cara untuk kita untuk mencapai hakikat takwa sehingga mendapatkan derajat-derajat yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita akan melakukannya? Ini khususnya nasihat untuk Al-Fakir sendiri dan umumnya kepada antum semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tips kepada kita, bagaimana kita akan melakukannya? Selangkah demi godaman ala godamin bijiddin auza'i. Setapak demi setapak dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan sesuatu yang besar ada di hadapannya. Maka dari itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, menjadikan orang-orang yang benar-benar menjadi orang-orang yang dapat mencapai hakikat takwa, dikumpulkan bersama-sama orang yang takwa, dibangkitkan bersama orang-orang yang takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.